Shalom kids, good morning. Apa kabarnya semua untuk anak-anak hebat yang ada di rumah? Puji nama Tuhan, hari ini kita mengucap syukur karena kita masih bisa belajar lagi di hari yang baru. Miss Lia berharap dan terus percaya bahwa anak-anak di rumah pasti dalam kondisi yang sehat, semangat, dan pastinya jangan pernah putus asa ya nak, walaupun kita belajarnya masih dari rumah. Terus berdoa supaya kita bisa berjumpa di sekolah pastinya dalam kondisi yang aman ya. Oke anak-anak hebat, hari ini kita akan mulai belajar lagi di tematik 1E ya. Masih tentang mengenai pengalaman ya. Nah hari ini kita akan masuk di subtema yang kedua, mengenai pengalaman bersama dengan teman. Nah sebelum kita memulai, seperti biasa Miss Lia mengundang anak-anak untuk berdoa bersama supaya Tuhan Yesus tolong hari ini. Yuk semua lipat tangan dan tutup matanya. Kalau masih ada yang buka mata, Miss Lia gak akan memulai berdoa. Oke yuk. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami naikkan syukur buat kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih buat satu malam yang sudah berlalu. Terima kasih buat tidur yang nyenyak. Terima kasih buat mimpi yang indah. Dan terima kasih juga kalau pagi ini kami boleh ada dengan kekuatan dan semangat yang baru. Semua karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami memulai belajar. Tuhan berkati ya, supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Kami boleh menyimak setiap materi yang akan Miss Lia sampaikan dengan baik. Berikan kami kepintaran, hikmat untuk kami mengerti setiap materi yang akan Miss Lia sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar. Haleluya, amin, puji Tuhan. Oke, anak-anak boleh dibuka subtema 2. Wah, subtema 2 ini tentang pengalaman bersama teman. Kalau kemarin di subtema 1 tentang pengalaman masa kecil. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pengalaman bersama teman. Ingat lagi, pengalaman adalah segala sesuatu kejadian atau peristiwa yang pernah dialami. Nah, kita mau tahu aja nih, pengalaman bersama dengan teman itu, ingat lagi, pengalaman itu ada dua ya sayang. Ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Kita mau tahu apakah pengalaman bersama teman itu semuanya menyenangkan atau semuanya tidak menyenangkan, atau ada dua-duanya. Yuk kita baca bukunya halaman 43. Miss Lia akan bacakan, anak-anak simak. Kalau artinya simak, matanya ke buku, telinganya mendengar. Kita baca bersama ya. Oke, halaman 43 ya nak. Kita baca 1, 2, 3. Bella dan teman-teman jenguk Dinda. Dinda sudah sakit 2 hari. Maaf Dinda baru sempat menjenguk, kata Bella. Iya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda sakit. Miss, menjenguk itu apa? Menjenguk itu artinya berkunjung. Kita berkunjung kepada orang yang sedang sakit. Itu disebut jenguk atau menjenguk. Jadi menjenguk itu adalah ketika kita datang ya, berkunjung untuk melihat teman, saudara atau kerabat kita yang sedang sakit. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengalaman yang menyedihkan ya. Kenapa? Tidak menyenangkan. Karena kita menjenguk orang yang lagi sakit itu kan gak menyenangkan ya nak. Jadi menjenguk orang yang sakit itu adalah contoh pengalaman yang menyedihkan karena teman kita sakit, kita sedih. Itu kenapa kita jenguk dia supaya dia semangat lagi. Nah, biasanya kalau menjenguk teman yang sakit itu, ya apa sih yang akan kita lakukan? Satu, pastinya kita berdoa ya, berdoa bersama supaya teman kita cepat sembuh. Yang kedua, kita bisa membawa buah-buahan, biskuit supaya dia lebih semangat lagi untuk sembuh ya. Jadi kegiatan yang bisa kita lakukan menjenguk bersama dengan teman adalah salah satunya menjenguk teman yang sakit ya. Oke, sekarang boleh buka halaman berikutnya yang di bagian bawah, kita skip ya nak. Nanti anak-anak bisa kerjakan untuk mengulang pelajaran di malam hari atau untuk latihan soal ya. Yuk sekarang buka halaman berikutnya di halaman 44. Nah, di halaman 44 di situ sudah ada 4 buah gambar yang berbeda ya nak. Oke, coba kalian perhatikan di gambar yang pertama. Kita mau tahu nih, ini pengalaman yang menyenangkan atau yang menyedihkan ya. Yang pertama itu ada Bella dan temannya yang lagi main di pantai. Main air, kena ombak, main pasir. Menurut kalian, apakah itu pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Betul, menyenangkan.
Siapa sih yang gak suka main di pantai? Siapa sih yang gak suka main air? Miss Lia aja suka banget. Nah, jadi bermain bersama teman di pantai itu merupakan salah satu pengalaman yang menyenangkan ya. Oke, yang kedua, wah di situ ada orang yang lagi teriak-teriak kebakaran, kebakaran, kebakaran gitu ya. Ini sama temennya dia lihat ada rumah yang lagi terbakar oleh api. Menurut kalian, apakah kebakaran itu merupakan pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan, karena kita melihat ada teman kita yang rumahnya terbakar. Kalau terbakar itu udah pasti nggak ada barang yang bisa diselamatkan. Nah, itu merupakan pengalaman yang menyedihkan ya. Lalu berikutnya, di situ ada seorang anak yang lagi ada di lapangan, lalu dia main layangan dengan serunya semakin tinggi ya, semakin kencang angin, semakin tinggi layangannya terbang. Dia main bersama temannya. Menurut kalian, apakah itu pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan, betul. Main layangan itu adalah contoh pengalaman bersama teman yang menyenangkan. Terakhir, di situ ada dua orang anak, yang satu jatuh karena dia lagi naik sepeda lalu dia jatuh, dan yang satu menolong temannya yang lagi jatuh. Menurut kalian, apakah pengalaman ini menyenangkan atau menyedihkan? Menyedihkan ya nak, karena kita melihat teman kita jatuh. Kan kalau jatuh itu sakit ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang barusan kita bahas adalah contoh-contoh pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Bermain bersama teman di pantai, bermain layang-layang ya, itu bermain sepeda bersama, itu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Tapi kalau melihat ada rumah yang terbakar, menjenguk teman yang sakit, ada teman yang jatuh, itu merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Oke, sekarang boleh dilihat halaman 45 nak. Oke, di halaman 45 Miss Lia akan bacakan buat kalian mengenai Bella dan Badi yang melihat peristiwa kecelakaan di jalan. Anak-anak boleh simak bukunya, dengar Miss Lia, matanya ke buku, kita baca bersama. Bella dan Badi lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Badi berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella ingat pesan ibu. Di jalan kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Ingat apa yang pernah Miss Lia bilang sama kalian. Trotoar itu adalah tempat khusus pejalan kaki. Tidak boleh dilewati oleh orang yang naik sepeda, oleh orang yang naik motor, oleh orang yang naik mobil. Karena trotoar itu bukan untuk kendaraan, tapi untuk pejalan kaki seperti kita yang mungkin gak naik motor, gak naik mobil, gak naik sepeda. Nah, ini namanya trotoar sayang. Nih, udah jelas banget ini namanya trotoar ya. Nah, trotoar ini khusus pejalan kaki. Bella dan Kak Hadi berjalan di trotoar karena mereka tahu ini khusus pejalan kaki. Nah, kalian lihat, inilah pemuda yang tadi tertabrak ya, terserempet. Kenapa? Karena dia udah tahu di sini ada jembatan penyeberangan. Nah, tapi dia nggak lewat sini. Dia cari jalan pintas aja. Nggak mau aku lewat jembatan penyeberangan. Capek naik tangga, aku nyebrang aja langsung. Wah, apa yang terjadi? Akhirnya pemuda itu terserempet motor. Nah, jadi sama seperti yang pemuda itu lakukan. Nah, kita tidak boleh tiru. Kalau kita sudah tahu bahwa kita kalau mau jalan di trotoar, kalau mau nyebrang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross, lepas daripada itu jangan melanggar peraturan rambu lalu lintas. Jadi akhirnya begini deh, mobilnya atau kendaraan yang tadi menyerempet pemuda itu tidak salah, karena memang itu bukan khusus pejalan kaki ya. Jadi anak-anak harus perhatikan kalau kalian sedang menyeberang atau berjalan, pastikan kalian menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, yaitu trotoar atau jembatan penyeberangan atau zebra cross ya nak. Dengar baik-baik, lakukan apa yang benar dan praktekkan. Next, sekarang on the next page, halaman 46. Nah, kita akan mengisi ya, di situ ada 5 buah pertanyaan yang berkaitan tentang cerita tadi. Yuk semuanya disimak, pegang pensilnya, dengar Miss Lia, kita isi bersama. Nomor 1.
Sebelumnya ingat dulu di bagian paling atas di situ ada jawaban warna kuning ya nak. Di situ ada kata terserempet, kecelakaan, menolong, jembatan dan pemuda ya. Miss Lia akan bahas ini bersama. Yuk pegang pensilnya. Nomor 1. Bella dan Badi melihat peristiwa kecelakaan. Tulis kecelakaan. Kalau sudah, kecelakaannya dicoret ya. Oke, di situ di belakangnya sudah ada titik, jadi kalian tidak usah beri titik lagi ya nak. Kalau terlalu cepat boleh di pause atau dimundurin. Next, number 2. Orang-orang berlari untuk titik-titik seorang pemuda. Iya, menolong. Good, tulis. Orang-orang berlari untuk menolong seorang pemuda. Dicoret kata menolongnya. Oke, number 3. Pemuda itu jatuh karena titik-titik sepeda motor. Yes, good. Terserempet. Boleh ditulis. Terserempet. Dicoret kata terserempetnya ya. Next, number 4. Pemuda itu seharusnya menyeberang di titik-titik penyeberangan. Ya, jembatan. Tulis jembatan penyeberangan. Kalau terlalu cepat boleh di pause, boleh dimundurin ya nak. Next, the last one. Orang-orang menolong titik-titik itu. Yes, pemuda. Oke, good job. Oke, sekarang di bagian bawahnya kita skip ya sayang. Nanti anak-anak boleh isi kerjakan untuk mengulang pelajaran atau latihan soal ya. Sekarang boleh buka halaman 47 nak. Nah, di halaman 47 ini di situ ada sebuah dongeng lagi mengenai singa yang sombong. Wah, sombong aja udah pasti nggak boleh ya nak. Ini singa lagi, singa yang sombong. Yuk kita baca, anak-anak dengerin Miss Lia ya. Dari gambar yang pertama ya sayang. Aku si raja hutan, semua takut kepadaku. Lalu si singanya bilang gini ke tikus. Hai tikus, tubuhmu kecil, kamu tidak akan bisa melawanku. Wah, lalu kata si tikus, kamu sombong sekali Suma. Lalu kata si Suma, tolong aku terperangkap. Lalu kata Suma, terima kasih Tiko sudah menolongku. Maaf selama ini aku sering mengejekmu. Kata si Tiko, tidak apa-apa Suma, teman selalu siap menolong. Wah, jadi anak-anak ceritanya, kalian tahu ya singa itu adalah raja hutan. Ya, kenapa? Karena dia paling ditakuti di hutan-hutan oleh binatang-binatang yang lain. Singa itu adalah raja hutan. Suatu kali si singa ini namanya Suma, dia mengejek si Tiko, seekor tikus. Ya, dia bilang, kamu badannya kecil Tiko, kamu gak akan sanggup deh melawan aku ya. Lalu si Tiko bilang, ih kamu sombong banget, gak boleh tahu sombong gitu kan. Lalu tiba-tiba suatu hari si Suma ini kena perangkap dari pemburu. Pemburu itu orang-orang yang suka menembak-nembaki atau menangkap binatang-binatang yang ada di hutan ya. Nah, itu namanya pemburu. Lalu si Suma ini teriak minta tolong aku, lepaskan aku dari perangkap ini. Tiba-tiba si Tiko ini denger, kayak suaranya Suma teriak-teriak minta tolong. Akhirnya si Tiko ini lari, lalu dia keluarin si Suma dari perangkap. Lalu Suma bilang apa? Terima kasih ya Tiko, kamu udah tolong aku, maafin kalau aku suka ejek kamu, aku suka sombong. Lalu kata Tiko, nggak apa-apa, kita kan harus saling menolong sesama teman. Nah, dari cerita dongeng singkat antara Suma dan Tiko ya tentang singa yang sombong, anak-anak harus belajar satu, tidak boleh sombong pastinya ya nak. Yang kedua, harus saling tolong menolong. Yang ketiga, tidak boleh marah kalau kayak Tiko ya, dia diejek gitu ya, tapi dia ingetin Suma nggak boleh sombong. Tapi ketika Suma membutuhkan pertolongan, Tiko bersedia menolong. Nah, sama seperti itu ya nak. Firman Tuhan bilang ketika kamu dijahati oleh orang, kamu harus balas kejahatan itu dengan kebaikan ya nak. Jadi kita belajar dari dongeng singa yang sombong ini bahwa kita tidak boleh sombong, saling tolong menolong, dan pastinya memaafkan ketika teman kita melakukan kesalahan dan ketika teman kita sudah meminta maaf ya.
Oke, sekarang boleh open next page di halaman 48. Nah, di halaman 48 di bagian paling atas, yuk kita beri tanda checklist untuk sikap yang terpuji dan silang untuk sikap yang tercela. Terpuji itu artinya baik, tercela itu artinya tidak baik, ya. Oke, nah, nomor 1. Suma itu singa ya nak, berlaku sombong kepada teman. Terpuji atau tercela? Tercela, silang. Oke. Nomor 2. Tiko mau memaafkan Suma. Terpuji atau tercela? Terpuji, good job. Next, number 3. Checklist ya nak. Suma sering mengejek Tiko. Terpuji atau tercela? Tercela, silang. Karena mengejek itu bukan perbuatan yang baik. Next, number 4. Tiko mau menolong Suma. Tiko mau menolong Suma. Terpuji atau tercela? Terpuji, good, checklist. Next, the last one. Jika diejek harus membalas mengejek. Betul atau salah ya? Terpuji atau tercela? Tercela, silang. Kayak misalnya bilang tadi, kalau ada teman yang melukai, menjahati kita, anak-anak harus balas dengan kebaikan. Miss, bagaimana kalau di sekolah? Aku misalnya teman aku pukul aku, Miss. Masa aku harus diem aja? Kalian bisa bilang ke Mister atau Miss supaya Mister dan Miss yang menegur teman kalian dan memberikan untuk menertibkan teman kalian, ya nak. Jadi nggak boleh kejahatan dibalas dengan kejahatan ya sayang. Oke. Nah sekarang di halaman 49 nak, itu di bagian bawahnya yang tadi halaman 48 kita skip, anak-anak boleh kerjakan untuk mengulang pelajaran ya sayang. Sekarang di halaman 49 nih, halaman 49 boleh ditulis dulu bagian paling atas PR. PR-nya ngapain Miss Lia? Nah, anak-anak coba lihat. Di situ kan ada kalimat ya. Nah, kalimat ini punya 2 jawaban, ada yang diwarnai biru dan ada yang diwarnai kuning. Nah, kalian melingkari jawaban yang benar ya, yang sesuai dengan kalimatnya. Yang dikirim ke GCR Miss Lia itu hanya halaman 49. PR-nya ya. Jadi jangan lupa dikerjain. Kita sudah selesai belajar hari ini. Terus semangat, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitas di luar rumah atau kurangi berbicara dengan orang-orang di luar rumah. Kalau nggak terlalu penting jangan kemana-mana, makan sayur dan buah, berdoa terus buat bangsa Indonesia supaya Tuhan Yesus pulihkan segera dan kita bisa beraktivitas seperti dulu ya. Terima kasih anak-anak hebat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, bye-bye.